Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Good afternoon, WCM from Charlotte, North Carolina. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Pak Cliff ini merasa sangat dihormati oleh karena Pendeta Meshak memberikan kepada Pak Cliff kesempatan untuk menjadi bagian di dalam pelayanan WCM. Luar biasa. Pak Cliff ini masih gundul tapi ganteng. Gandol ya, gandol Gusti ini Pak Cliff. Dan jadi Pendeta Meshak mohon Pak Cliff membahas harapan Tuhan, the hope in the Lord, or hope of the Lord. Dan ketika Pendeta Meshak mohon kepada Pak Cliff tersebut demikian, saya langsung memikirkan cerita dari 2 Tawarik. Dan di sana kita bisa belajar bersama, di mana Raja Yosafat ketika dia menjadi raja, dia langsung mulai membersihkan negara. Dia tidak hidup mengikuti jejak ayahnya, yaitu ayah atau Raja Asa, tetapi dia setia akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ia membersihkan mezbah-mezbah berhala dan menghancurkan mezbah yang ada di bukit-bukit di negara mereka, negara Israel. Kemudian setelah dia membersihkan negara itu, tidak secara kebetulan dia diserang oleh iblis melalui 3 suku. Dan 3 suku ini punya laskar yang cukup besar dan sangat menakutkan Raja Yosafat dan kaum Israel. Jadi ayo mari kita mulai baca dan belajar dari firman Tuhan. 2 Tawarik
pasal 20. Tetapi sebelum kita mulai, mari Pak Cliff berdoa sebentar. Tuhan kami bersyukur bahwa meskipun kami merasa takut, merasa diancam oleh virus, oleh ekonomi yang sangat rendah saat ini Tuhan, meskipun kami merasa diancam, kami bersyukur dan bersorak-sorai bahwa Engkau masih Tuhan. Engkau adalah Tuhan Raja segala surga, Raja segala raja, dan mampu untuk menyediakan apa yang kami membutuhkan saat ini. Saat ini Tuhan, kami mohon Engkau mencurahkan roh Engkau kepada kami masing-masing. Bukalah pikiran kami, bukalah hati kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu, sehingga kehidupan kami berubah dan menjadi terang dan garam bagi keluarga kami, masyarakat, komunitas yang ada di rumah kami masing-masing. Biar kami menjadi hamba-Mu yang sangat efektif Tuhan, dan biar mereka bisa melihat harapan Engkau melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita baca bersama-sama 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 5. Dan saya akan membahas beberapa hal di dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian kita akan terus membacakan cerita ini. So, 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 5. Setelah Raja Yosafat membersihkan negara itu, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Lalu firman Tuhan mengatakan Yosafat menjadi takut. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita semua mendengar berita tentang virus corona ini, kemungkinan besar kita semua merasa takut, merasa terancam. Gimana, apakah kita akan tetap sehat? Gimana anakku? Gimana usahaku? Apakah nanti saya akan bangkrut karena masalah ini? Pasti Pak Cliff merasa takut ketika mendengar hal ini. Tetapi marilah kita melihat respon Raja Yosafat ketika dia merasa terancam, merasa takut. Dan marilah kita ikut teladan Raja Yosafat ini. Ini ayat 3 ya. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi kemungkinan besar ini berarti dia punya beberapa pilihan. Ini raja, pasti dia punya pasukan, pasti dia punya kekayaan, pasti dia punya beberapa hal sumber pertolongan yang Raja Yosafat itu bisa mengandalkan. Tetapi dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini step 1, ini kunci yang pertama. Ketika kita merasa terancam dan kita ingin mengalami harapan Tuhan, ketika kita diancam, langsung kita lari ke mezbah Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Ayo, sebagai suami, sebagai pria Kristen, marilah kita menjadi teladan seperti ini untuk keluarga kita masing-masing, untuk komunitas kita masing-masing, untuk tempat kerja usaha kita masing-masing. Ayo, pria Kristen, the men of God, marilah kita menjadi sama seperti Yosafat. Kita langsung lari, kita ambil keputusan untuk mengabaikan sumber pertolongan yang lain, dan kita langsung mencari wajah Tuhan. Nah, kemudian lihat ini teladan Yosafat ini ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yahuda supaya berpuasa. Wah, ini something that's beautiful ya. Ada raja, bayangkanlah kalau kita masing-masing punya pemimpin negara.
ketika merasa terancam, mereka langsung menyeru kepada negara, marilah kita berdoa dan berpuasa. Wah, luar biasa. Marilah kita meladani ini. Dan ketika rakyat yang ada di sekelilingi kita memperhatikan kita dalam masalah ancaman ini, mereka melihat kita sebagai anak Allah, lari ke mesbah Tuhan, mencari Tuhan. Nah, lihat responnya Israel, ayat 4. Dan Yahuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Luar biasa. Semoga negara kita, kaum Kristen di dalam negara kita masing-masing bisa mencontohi, bisa meneladani contoh ini. Let us be people of God that run to God whenever there is threat. Benar ya? Leres panjenengan sedoyo, marilah kita lari kepada Tuhan pas di hadapan perhatian masyarakat, rakyat yang ada di sekelilingi kita ketika kita merasa terancam. Lari kepada Tuhan untuk berdoa dan berpuasa. Lalu Raja Yosafat berdiri di hadapan mereka semua dan berdoa. Dan saya akan membacakan beberapa hal di sini dalam doa Raja Yosafat. Ini ayat 9. Dan Yosafat mengatakan bahwa, oh Tuhan, Engkau yang memberikan negara ini kepada nenek moyang kita sebagai warisan. Dan mereka, Raja Salomo itu, membangun rumah suci. Dan Engkau Tuhan mengatakan kalau kita diancam, kita bisa berpaling kepada rumah suci itu dan berdoa. Ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami ya Tuhan, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau penyakit virus corona, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu ya Tuhan, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesaan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Now, beloved, saudara-saudari yang terkasih, apakah saudara sadar bahwa sekarang oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus, kita adalah rumah suci. Kita adalah rumah suci. Tinggal kita berseru kepada Tuhan melalui rumah suci yang ada di sini karena Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Kita berseru sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita ada harapan karena ini janji Tuhan bahwa Tuhan akan mendengarkan seruan kita dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Nah, lihat ini doa Raja Yosafat yang terakhir yang sangat indah, very beautiful. Ini ayat 12. Dan Raja Yosafat berbicara tentang musuh itu, Bani Moab sama Bani Amon sama suku yang tertiga, orang Meunim. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka musuh kita? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak kuat untuk mengatasi laskar ini. Ini kunci kedua. Ketika kita merasa takut, merasa terancam dan ingin mengalami harapan Tuhan, kita mengakui, Tuhan, kami tidak punya kekuatan untuk mengatasi masalah ini. Masalah virus, corona, masalah ekonomi. Kami tidak punya kekuatan. Tolonglah Tuhan kami, tolonglah kami Tuhan. Kemudian Raja Yosafat mengatakan, kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Ini kunci kedua. Kita mengaku bahwa kita tidak cukup kuat, kita tidak punya kemampuan untuk mengatasi masalah ini. Lalu kita terus tuju mata kita kepada Dia. Jangan sampai kita terus bertuju mata kita kepada berita malam, kepada
radio ini, kepada sosok politik ini, atau kepada sosok Hollywood ini. Kita tertuju mata kita kepada Tuhan dan kepada janji Tuhan yang ada di firman Tuhan ini. Tuhan akan mendengar kita dan menyelamatkan kita. Kemudian marilah kita lihat sesuatu yang indah sekali. Ayat 13. Sementara itu seluruh Yahuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Oh, ini pria, orang Kristen yang pria yang sudah menjadi kepala rumah tangga. Marilah kita menuntun keluarga kita untuk melakukan ini. Tertuju mata saudara-saudara kepada Tuhan. Nuntunlah keluargamu untuk berpuasa dan berdoa. Nuntunlah keluargamu untuk mencari Tuhan. Keluargamu, anakmu, istrimu akan mengalami harapan Tuhan. Dan lihat hasilnya dari doa mereka, dari keputusan mereka untuk mencari Tuhan. Ayat 14. Lalu Yahaziel, ini seorang nabi bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Lalu berseru, camkanlah hai seluruh Yahuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, beginilah firman Tuhan kepada kita. Janganlah kamu takut coronavirus ini, janganlah kamu cemas tentang ekonomi ini, dan janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Wow, bukan kamu yang akan berperang melalui virus corona ini, tetapi Tuhan yang akan berperang demi kita. Ini janji Tuhan. Janganlah takut, janganlah cemas. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yahuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Pak Cliff ingin menguatkan saudara-saudara masing-masing. Majulah dengan usahamu. Majulah dengan kehidupanmu. Jangan duduk takut di dalam lemari engkau. Majulah dan menyerang mereka. Tetapi majulah dengan kesadaran ini. Bukan kamu yang akan berperang, tetapi Tuhan sendiri akan berperang dan menyertai kamu. Berdiri dengan teguh, stand firm kalau bahasa Inggris. Berdirilah dengan teguh, stand firm, dan lihat kemenangan Tuhan untuk atau demi kamu. Oke, saudara-saudara, dalam masalah ini Pak Cliff berdoa bahwa Tuhan yang akan berperang demi kita. Dan Tuhan telah mendengarkan seruan kita dan akan menyelamatkan kita. Ayo, marilah ambil teladan dari Raja Yosafat dan Israel yang mencari wajah Tuhan, berdoa, dan mengalami janji Tuhan dan harapan yang datang dari tangan Tuhan sendiri. Oke, I love you, we love you here. Tetap semangat melayani Tuhan. Bye.